Kenapa putusan JR ini muncul? Karena di antaranya untuk menguntungkan sekali lagi keluarga presiden. Di ujung pemerintahan Jokowi yang sekarang, salah satu warisan paling mencengangkan jelas adalah super mega proyek IKN yang dari datanya bakal menelan dana fantastis yang kalau dicairkan pakai koin Rp500 kayaknya bisa ngebanjirin gedung DPRD. Nah, uniknya meski IKN ini adalah proyek fantastis, pertarungan politik di ibu kota yang sekarang yaitu Jakarta masih terus menghangat. Apalagi dekat-dekat ini Jakarta bakal mengadakan pemilihan gubernur di November 2024 mendatang. Sudah ada beberapa nama yang mencuat ke publik. Ada yang namanya baru muncul, ada yang namanya udah dikenal, dan ada juga yang katanya bakal auto win. Nah, penasaran dengan siapa saja yang masuk bursa calon gubernur DKI Jakarta? Ayo kita simak di video kali ini. Mari kita mulai dari Kaesang Pangarep. Yap, sekali lagi, anak Pak Jokowi dirumorkan bakal terlibat di pilkada besar yang terjadi di Indonesia. Rumor mencuatnya nama Kaesang ini kembali mewarnai perdebatan di ruang publik dan juga media sosial. Bagaimana tidak? Peluang Kaesang maju ke pilkada DKI mirip dengan peluang kakaknya maju ke pilpres kemarin. Di akhir Mei kemarin, Mahkamah Agung juga membuat putusan yang membatalkan minimal usia kepala daerah, yaitu 30 tahun. Jadi, Kaesang yang tahun ini baru berusia 29 tahun bisa maju ke pilkada DKI. Pencabutan aturan ini didasari gugatan yang dilayangkan Ahmad Rida Sabana yang merupakan ketua Partai Garuda. Unik juga ya. Lain yang menggugat, lain yang dapat manfaat. Setelah putusan Mahkamah Agung tadi sah, beberapa pakar politik Indonesia pun angkat bicara. Salah satunya adalah pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang secara jelas mengatakan, kalau putusan seperti ini sekali lagi akan menguntungkan presiden. Di antaranya untuk menguntungkan sekali lagi keluarga presiden. Dengan mencuatnya nama Kaesang ke Pilkada DKI Jakarta, tentu menarik untuk melihat sekelebat karir dari Kaesang. Kaesang awalnya dikenal sebagai anak Jokowi yang paling menarik karena dikenal muda dan humoris yang bahkan pernah muncul di film komedi. Kaesang banyak menghabiskan masa sekolah menengah atas dan kuliahnya di Singapura, lalu kembali ke Indonesia menjadi pengusaha. Kemudian secara mengejutkan, karir Kaesang malah masuk ke dunia politik dengan proses yang mencengangkan. Di September 2023, Kaesang yang karir politiknya belum ada, malah dilantik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Pelantikan Kaesang ini sepertinya menjadi rekor baru dalam dunia politik Indonesia. Baru masuk partai, langsung jadi Ketua Umum. Nah, bagi kamu warga Jakarta, gimana nih menurut kamu jika Kaesang maju pilgub? Bakal nyoblos beliau atau enggak? Dari nama Kaesang, mari kita pindah ke nama berikutnya yaitu Budi Satrio Djiwandono. Pria ini merupakan anak dari Sudrajat Djiwandono yang merupakan mantan gubernur Bank Indonesia. Budi menghabiskan masa mudanya di Amerika untuk sekolah. Setelah kembali ke Indonesia, dirinya berkarir di dunia politik nasional lewat Partai Gerindra. Partai Gerindra memang tempat yang nyaman bagi Budi karena dia adalah keponakan dari Prabowo yang merupakan ketua umum partai tersebut. Periode 2014 hingga 2019, dirinya gagal terpilih sebagai anggota DPR. Namun, dirinya masuk ke Senayan setelah menjadi pergantian antar waktu menggantikan Luther Kombong yang wafat di tahun 2017. Nah, di periode 2019 sampai 2024, dirinya berhasil masuk ke Senayan. Di Pilpres 2024 hingga 2029 kemarin, Budi bergabung ke tim kampanye nasional Prabowo Gibran sebagai komandan tim komunikasi dan juga menjadi juru bicara pemenangan pemilu Partai Gerindra. Secara track record, keterlibatan Budi dalam 3 periode pemilu Indonesia memanglah sangat pekat.
Persoalan Pilkada DKI, nama Budi ini mencuat setelah postingan politisi Gerindra Sufmi Dasko yang merupakan wakil ketua DPR yang menyandingkan Budi dan Kaesang untuk Jakarta 2024. Belum ada keterangan resmi apakah postingan tersebut merupakan lampu hijau untuk pasangan tadi dari Gerindra. Berdasarkan keterangan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Budi memang tengah dimatangkan untuk Pilkada Jakarta karena visi perekonomiannya dan pergaulannya yang oke. Muzani juga menambahkan kalau komunikasi dengan partai lain sudah tengah berjalan untuk mencalonkan Budi. Nah, kalau Budi bener maju, ini mah duet auto win. Satunya keponakan Prabowo, yang satunya anaknya Jokowi, sekaligus adik dari wakil presiden. Bicara mengenai bursa calon gubernur DKI Jakarta, nama Ridwan Kamil juga jadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan. Sebagai pejabat publik, track record dari Ridwan Kamil memang tidak bisa diremehkan. Saat menjadi wali kota Bandung, Ridwan Kamil tidak jarang diberitakan mengubah Bandung yang dulunya penat menjadi indah dan membahagiakan. Belum lagi visinya di Bandung yang menyediakan sekolah dalam pabrik untuk mengatasi pengangguran. Kemudian di Jawa Barat, ada program unggulan desa digital yang meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pengembangan potensi desa dengan memanfaatkan status Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah pengguna internet terbanyak di Indonesia. Nama Kang Emil masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta mencuat saat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan penugasan Kang Emil untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi hal ini, Kang Emil bilang kalau hal tersebut belum diputuskan dan masih menunggu hingga pendaftaran di Agustus mendatang. Posisi Kang Emil di Pilkada di November mendatang memang seksi, sebab bukan cuma Jakarta yang menjadi lahan untuk Kang Emil. Dia juga masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Barat. Jadi ya kita tinggal tunggu saja di Agustus mendatang. Apakah Kang Emil bakal ada di surat suara Pilgub DKI atau Pilgub Jabar? Selain nama baru seperti yang sebelumnya dibahas, nama lama juga kembali masuk dalam bursa calon gubernur DKI. Contohnya, Anies Baswedan. Pria yang gagal menang di Pilpres 2024 ini kembali masuk dalam bursa Cagup DKI setelah Forum Bersama Jakarta memberi dukungan kepada Anies Baswedan. Menanggapi isu dirinya masuk dalam bursa Cagup DKI, Anies Baswedan memberi pernyataan bahwa akan mempertimbangkan segala panggilan tugas yang diterima olehnya. Menarik. Kapan lagi melihat capres yang turun pangkat jadi cagup? Dari sepak terjangnya selama Anies Baswedan mengepalai ibu kota, dirinya membuahkan beberapa hal yang bisa dinikmati dan membahagiakan bagi orang-orang di Jakarta. Salah satunya adalah Jaklingko, yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi di Jakarta. Jaklingko banyak diakui sebagai sistem transportasi terbaik di Indonesia karena mudah, murah, dan juga nyaman untuk digunakan. Selain itu, masih banyak lagi pencapaian Anies di Jakarta, seperti JIS dan gelaran Formula E, ya meskipun menuai banyak kontroversi. Untuk pencalonan di November mendatang, Anies cuma punya satu batu sandungan, yaitu partai pengusung. Di pencalonan sebelumnya tahun 2017, Anies diusung oleh Gerindra dan PKS. Gerindra sudah menjadi lawannya di Pilpres kemarin. PKS malah ingin memajukan kader internalnya. Jadi kesempatan mendapat partai pengusung emang tipis. Bahkan partai Caimin yaitu PKB yang jadi pengusung Anies di Pilpres juga belum ngasih lampu hijau. Tidak kalah menarik dari Anies Baswedan. Nama pesaingnya di 2017 juga ikut dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Nama Ahok kembali muncul setelah dirinya diberitakan sebagai top of mind Cagup DKI berdasarkan hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia. Hawa-hawa keberadaan Ahok untuk ikut kontestasi di Jakarta memang pekat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tersirat dari konten di kanal YouTube pribadinya yang banyak membahas Jakarta.
Nah, di masa kepemimpinannya di Jakarta, Ahok juga banyak memberi manfaat bagi warga, ya meski caranya banyak dikritik karena cara komunikasinya yang terkenal vulgar. Mulai dari menggusur lokalisasi Kalijodo hingga Simpang Susun Semanggi yang merupakan jalan layang non-tol sepanjang 1622. Belum lagi, pendekatan Ahok ke warga juga banyak dianggap yang terbaik karena Ahok terjun langsung tiap harinya menerima pengaduan warga. Dari yang kasusnya besar hingga kasus kecil seperti pelunasan BPJS yang menunggak untuk keluarga yang tidak mampu. Nah, jika seluruh kandidat ini benar maju dalam Pilgub DKI, maka Pilgub DKI 2024 akan menjadi perang bintang yang sebenarnya. Pasti kita semua nggak sabar ya untuk menyambut sesi debat calon gubernur anti gimmick seperti di 2017 kemarin, di mana Anies dan Ahok punya gagasannya masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta.